Hai, saya James. Ini adalah cerita mistis mengerikan untuk menemani malam kalian. Asri, Ayu dan Agus adalah sahabat karib yang sering menghabiskan waktu bersama. Mereka suka berpetualang ke tempat-tempat angker dan menantang. Suatu hari, mereka mendengar kabar tentang sebuah rumah kosong di pinggir hutan yang konon berhantu. Mereka penasaran dan memutuskan untuk mengunjungi rumah itu pada malam hari. Sesampainya di sana, mereka merasa ada yang aneh dengan rumah itu. Rumah itu tampak tua dan kusam, dengan jendela-jendela yang pecah dan pintu yang berderit. Mereka melihat ada tulisan "Jangan masuk" di dinding, tapi mereka mengabaikannya. Mereka membuka pintu dan masuk ke dalam rumah itu. Di dalam rumah itu, mereka melihat berbagai barang-barang lama yang berserakan, seperti meja, kursi, lemari, boneka, dan lukisan. Mereka merasa ada aura mengerikan yang menyelimuti rumah itu. Mereka mulai menjelajahi setiap ruangan, sambil merekam kejadian-kejadian yang mereka alami dengan kamera ponsel mereka. Di salah satu ruangan, mereka menemukan sebuah buku harian yang tergeletak di atas meja. Mereka membuka buku itu dan membaca isinya. Ternyata, buku itu adalah milik seorang gadis bernama Rani, yang tinggal di rumah itu bersama ayahnya. Dari buku itu, mereka mengetahui bahwa Rani adalah seorang gadis yang kesepian dan tertekan karena ayahnya sering memukuli dan menyiksanya. Rani hanya memiliki satu teman, yaitu boneka kesayangannya yang bernama Lala. Suatu hari, Rani tidak tahan lagi dengan perlakuan ayahnya. Dia memutuskan untuk membunuh ayahnya dengan pisau dapur. Setelah itu, dia membakar rumah itu bersama dengan dirinya dan boneka Lala. Dia berharap bisa hidup bahagia di surga bersama boneka Lala. Asri, Ayu dan Agus merinding membaca kisah tragis Rani. Mereka merasa kasihan dengan nasib gadis itu. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tangisan yang menyayat hati dari lantai atas. Mereka penasaran dan berlari ke lantai atas untuk melihat sumber suara itu. Di lantai atas, mereka menemukan sebuah kamar yang terkunci. Mereka mencoba membuka pintu itu, tapi tidak berhasil. Mereka mendengar suara tangisan semakin keras dan menyedihkan. Mereka merasa ada yang tidak beres dengan kamar itu. Mereka memutuskan untuk memecahkan pintu itu dengan sebatang kayu. Setelah pintu itu terbuka, mereka terkejut melihat apa yang ada di dalam kamar itu. Di dalam kamar itu, mereka melihat mayat Rani yang sudah membusuk, dengan pisau yang masih menancap di dadanya. Di sampingnya, ada boneka Lala yang terbakar, dengan mata yang merah menyala. Boneka itu menatap mereka dengan tatapan menyeramkan, sambil tersenyum sinis. "Selamat datang di rumahku, teman-temanku. Aku senang kalian datang. Aku sudah lama menunggu kalian. Ayo, bermainlah bersamaku dan boneka Lala. Kita akan bersenang-senang bersama. Kalian tidak akan bisa keluar dari sini. Kalian akan tinggal di sini selamanya. Hahaha," berkata boneka Lala dengan suara serak. Asri, Ayu dan Agus terperanjat dan ketakutan. Mereka berbalik dan berlari menuju pintu keluar. Tapi mereka terlambat. Pintu itu sudah tertutup rapat dan tidak bisa dibuka lagi. Mereka terjebak di dalam rumah itu bersama dengan Rani dan boneka Lala yang haus darah. Akhirnya, mereka menyadari bahwa mereka telah menjadi korban dari sebuah permainan maut yang telah direncanakan oleh Rani dan boneka Lala. Rani dan boneka Lala adalah roh-roh jahat yang mencari mangsa untuk dibunuh. Mereka sengaja mengirim pesan ke ponsel Asri, Ayu dan Agus dengan menyamar sebagai teman mereka yang mengajak mereka untuk menonton film horor. Mereka juga sengaja membuat rumah itu terlihat menarik dan menantang agar Asri, Ayu dan Agus tertarik untuk mengunjunginya. Mereka telah menjebak Asri, Ayu dan Agus di dalam rumah itu dan tidak akan melepaskan mereka sampai mereka mati. Ini adalah cerita fiktif belaka. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan kejadian itu hanyalah karangan semata. Terima kasih.